Shalom semua. Dalam buku kecil ini terdapat 5 ketagihan yang dibincangkan, tetapi hari ini kita hanya melihat satu daripadanya, yaitu tentang ketagihan alkohol. Oleh karena alkohol lebih diterima secara sosial daripada obat-obatan, maka ramai orang mungkin tidak menyadari trauma yang dialami oleh mereka yang terjajas oleh ketagihan alkohol. Semoga perkongsian kali ini dapat menambah pengetahuan Anda, seterusnya mampu membimbing rakan serta keluarga yang mengalami ketagihan alkohol. Mari kita membenarkan firman Allah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Baca dan renungkan ayat Alkitab yang telah disenaraikan ini. Menurut WHO, ketagihan alkohol adalah mereka yang meminum secara berlebihan dan bergantung kepada alkohol sehingga mencapai suatu tahap di mana mereka menunjukkan gangguan mental yang ketara atau gangguan pada kesehatan badan. Fungsi-fungsi hubungan mereka dengan orang lain, kelancaran ekonomi, dan sosial mereka juga mengalami gangguan. Ramai penyelidik berpendapat bahwa ketagihan alkohol adalah suatu penyakit. Namun, ramai juga yang tidak bersetuju dengan konsep ini. Mereka lebih setuju dengan pandangan bahwa ketagihan alkohol adalah suatu fenomena sosial, gangguan tingkah laku, dan bukti dosa yang jelas. Ketagihan alkohol adalah satu penyakit dan tindakan moral yang tidak bertanggung jawab. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh penagih alkohol. Yang pertama, kesan-kesan fisikal. Tubuh mungkin akan rusak di peringkat akhir ketagihan, walaupun mereka telah meninggalkan tabiat ini lebih awal. Beberapa gejala masih berterusan, seperti penyakit limpa hati dengan gejala-gejala dan tanda-tanda yang kronik. Contohnya, kulit muka kemerahan dan ruam pada badan. Peningkatan dalam masalah jantung, contohnya kardiomyopati, penagih alkohol, di mana otot jantung menjadi lemah selama-lamanya. Peningkatan risiko untuk kanker hati, usus besar, perut, dan payudara. Yang kedua, kesan-kesan psikologi, yaitu pemikiran yang lembab, tingkah laku yang tidak sesuai seperti bercakap kosong, tidak mengambil berat dengan penampilan diri, mengasingkan diri dari orang apabila mereka merasakan ada sesuatu yang tidak kena, dan kehilangan pengawalan bersosial. Yang ketiga, kesan-kesan terhadap keluarga. Keluarga orang yang ketagihan alkohol akan hidup dalam ketakutan, pergolakan, rasa tidak aman, dan malu. Semua pergolakan dalaman ini akan membawa kepada kesepian dan penyisihan sosial. Perkawinan juga akan mengalami ketegangan dan kebanyakannya juga akan berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Anak-anak yang membesar di dalam keluarga yang kaki minum belajar 3 peraturan untuk terus bertahan. Jangan cakap, jangan percaya, jangan berperasaan. Yang keempat, kesan-kesan kerohanian. Apabila alkohol menjadi satu berhala, yaitu menjadi satu objek yang lebih penting di dalam kehidupan, maka akan terjadi satu pengasingan besar dari persahabatan dengan Allah. Apa respon kita terhadap mereka yang ketagihan alkohol? Yang pertama, bantu mereka supaya mereka dapat mengakui bahwa mereka memerlukan bantuan daripada luar. Ini sangat sukar karena kebanyakan mereka tidak akan mengakui bahwa mereka menghadapi masalah ini. Kita perlu jelaskan kepada mereka bahwa dengan kekuatan sendiri, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Mereka perlu bantuan daripada luar atau komuniti dari luar untuk membantu mereka. Yang kedua, berikan rawatan kepada penyakit fisikal yang diakibatkan oleh alkohol. Yang ketiga, dapatkan bantuan dari mereka yang biasa dengan ketagihan alkohol, sama ada dokter bertauliah atau pendoa syafaat untuk memantau secara berhati-hati dan merawat simptom-simptom pengunduran. Yang keempat, berikan maklumat dan galakan penyertaan dalam kumpulan sokongan seperti Pusat Pemulihan dan Alkoholik Tanpa Nama. Walaupun itu mungkin bukan kumpulan Kristen, kumpulan-kumpulan ini menggunakan prinsip-prinsip yang secara amnya adalah selaras dengan ajaran Alkitab. Jika bantuan sokongan boleh datang dari dalam gereja, itu akan lebih sesuai. Walau bagaimanapun, kenyataan yang menyedihkan ialah kebanyakan ahli gereja masih kritikal dan tidak mau memahami serta membantu. Yang kelima, sediakan khidmat konseling dan nasihat untuk keluarga. Ahli keluarga harus menyadari mereka mungkin merupakan penyumbang kepada masalah penagihan dan mereka harus mengubah cara mereka. Sebagai contoh, pasangan yang kurang peduli, suka meleter dan pemboros mungkin merupakan penyebab utama pasangannya mencari hiburan dengan alkohol. Yang keenam, bersedia untuk berulangnya tabiat meminum. Jika mereka telah mencoba
mencoba sebaik mungkin untuk menahan diri, galakkan mereka untuk mencoba sekali lagi dan sentiasa minta kekuatan dari Tuhan untuk menahan diri untuk tempo yang lebih lama. Kita juga akan mendoakan untuk kesembuhan secara keseluruhan, sekiranya dia ada kesediaan untuk berubah. Yang ketujuh, ketahuilah penginjilan dan pemuridan adalah keperluan-keperluan asas. Jika orang yang dibimbing mahu mencari makna dan tujuan yang baru dalam hidup, dia perlu mencari kehidupan yang kekal dan kepenuhan dalam Kristus dan Kristus sahaja. Dalam hal ini, kadang-kadang tidak sepenuhnya disebabkan oleh si iblis. Tetapi, kesalahan kita juga karena kita tidak memandang serius dengan kehidupan yang penuh dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, terutama dalam bertumbuh dalam keintiman dengan Yesus Kristus. Hanya melalui Dia saja kekosongan dalam hidup kita dapat dipenuhi. Tuhan memberkati.